Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Indah Sri Wahyuni dari IAT 3B dengan NIM 12010300778. Di video kali ini saya akan mencoba untuk bedah artikel. Nah, ada apa aja sih di dalam artikel itu? Nah, kita simak video berikut ini. Check it out. Nah, baik teman-teman, di sini saya mengambil artikel dari Jurnal Al-Bayan, di mana Jurnal Al-Bayan ini merupakan jurnal dari studi ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Judul dari artikel ini yaitu Autentifikasi Al-Quran melalui Kritik Teks, Kajian atas Ageless Quran Timeless Text, a Visual Study of Surah 17 across 14 centuries and 19 manuscripts. Nah, jadi judul dalam sebuah artikel itu tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi seperti lumus kubus ya. Gak perlu kayak judul skripsi yang gak perlu. Tapi judul dalam artikel itu cukup singkat, padat, jelas, tapi itu semua bisa mewakili dari isi sebuah teks ataupun laporan karya ilmiah tersebut. Nah, untuk anatomi artikel yang kedua yaitu penulis ataupun pengarang. Nah, adapun pengarang ataupun penulis pada artikel kali ini yaitu Aqdi Rafiq Asnawi dan Ahmad Taufik bin Ismail. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga, struktur dari artikel itu ada afiliasi. Afiliasi di artikel kali ini yaitu yang pertama Universitas Darussalam Unida dengan yang beralamatkan di Gontor Jalan Raya Siman kilometer 6 Siman Ponorogo Indonesia dengan email akdi.asnawi@unida.gontor.ic.id. Dan yang kedua yaitu University Teknologi Mara Jalan Ilmu 1-1-140450 Soh Alam Selangor Malaysia dengan email tokib@uitm.edu.my. Nah, kemudian kita lanjut menuju anatomi berikutnya yaitu ada abstrak. Nah, abstrak itu apa sih? Nah, abstrak yaitu miniatur sebuah artikel. Nah, seperti itu. Jadi pintu masuknya sebuah artikel itu ada di abstrak gitu. Makanya kenapa abstrak itu didahulukan. Jadi supaya kita bisa mengetahui apa isi dari artikel tersebut gitu. Jadi tanpa kita membaca secara keseluruhan, kita udah mengetahui garis besar artikel itu apa gitu. Yang namanya sebuah artikel itu merupakan bacaan yang tidak hanya dibaca oleh orang Indonesia, akan tetapi dibaca oleh seluruh masyarakat di dunia. Maka oleh karena itu, bagian abstrak itu digunakanlah bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Dalam artikel yang saya pilih, ini terdiri dari dua bahasa, yaitu yang pertama bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Indonesia. Di sini ada bacaan bahwasanya sejak lama kajian teks terus dilakukan, seolah tidak akan pernah lekang oleh waktu, terutama terhadap validitas teks Al-Quran. Di era permulaan Islam, para sarjana sudah menggunakan metode kritik teks dalam mengkaji manuskrip Al-Quran. Namun penerapannya seringkali menuai kritik karena berasal dari studi teks Bible. Padahal prinsip-prinsip kritik teks ini telah dipakai oleh para sahabat Nabi meski istilah tekstual kritisme ataupun kritik teks belum muncul. Nah, seperti itu. Itu menjadi latar belakang dari abstrak ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari penulisan artikel ini apa sih? Nah, tujuannya di sini artikel ini berusaha melacak sejauh mana penerapan kritik teks Al-Jami yang meneliti 18 manuskrip Al-Quran tertuang dalam karyanya Ageless Quran Timeless Text, a Visual Study of Surah 17 across 14 centuries and 19 manuscripts. Nah, seperti itu. Itu bagian dari latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan tentang alasan penulis kenapa sih penulis ini menulis ataupun meneliti permasalahan ini. Nah, kenapa sih gitu? Terus tujuannya apa sih? Nah, itu dibahas di dalam latar belakang. Nah, terus yang kedua ada metode penelitian. Metode itu langkah-langkah ataupun cara dari peneliti dalam menyusun ataupun mendapatkan informasi dari penelitian tersebut. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara menganalisis karya Al-Jami tersebut. Untuk anatomi berikutnya yaitu hasil dan pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Azami menerapkan beberapa prinsip kritik teks seperti pencarian kesalahan teks, analisa perbandingan manuskrip, dan perbedaan tulisan Al-Quran dari masa ke masa. Nah, namun Azami tidak mengajukan perbaikan teks atau menerbitkan edisi kritis Al-Quran sebagaimana efek penerapan kritik teks pada Bible. Seperti itu hasil dan pembahasan dari penulisan ataupun penelitian karya ini. Sekarang masih ada nih. Terus itu yang dibawa apa? Nah, yang dibawa termasuk ke dalam kontribusi keilmuan. Nah, kontribusi keilmuannya apa? Nah, keunikan kajian Azami terletak pada visualisasi proses kritik teks. Nah, artikel ini juga menyimpulkan bahwa penelitian mengenai manuskrip Al-Quran menggunakan prinsip-prinsip kritik teks dapat membuktikan keaslian Al-Quran. Seperti itu yang dinamakan dengan kontribusi keilmuan. Seperti itu. Nah, jadi abstrak yang terdapat dalam artikel ini cukup lengkap ya, dan cukup memenuhi kriteria sebagai abstrak yang baik gitu. Karena kenapa? Karena di sana sudah tertera latar belakangnya ada, masuk ke dalam tujuan penelitian, terus metode penelitiannya ada, terus hasil dan pembahasannya ada, terus yang keempat kontribusi keilmuannya pun ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk membahas atau membedah anatomi artikel bagian pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan ini pun menjadi salah satu kerangka yang terpenting gitu kan dalam sebuah artikel. Ada apa aja sih di dalam pendahuluan? Nah, kita simak ya sama-sama. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang pada artikel ini yaitu kalangan outsider masih bertanya-tanya mengenai keaslian Al-Quran. Bahkan sebagian dari mereka menganggap Al-Quran sebagai produk manusia. Ia bukanlah wahyu, menurut Mustaqim 2020 halaman 49. Nah, sementara itu, usaha untuk mencari bukti keaslian Al-Quran terus dilakukan melalui studi manuskrip Al-Quran yang berasal dari era kemunculan Islam atau era sebelum pembukuannya oleh Utsman bin Affan, Deroche 2020. Nah, manuskrip tersebut dianggap bukti teks Al-Quran tertua yang sangat penting untuk diteliti. Itu menurut Fedeli 2020 halaman 148. Nah, pada abad 21, berbagai macam pendekatan untuk menelitinya muncul akibat dari kemajuan teknologi dan banyaknya temuan manuskrip Al-Quran. Kenyataan ini juga akan mendorong kritik teks atau textual criticism dalam kajian manuskrip Al-Quran dapat berkembang lebih jauh di masa depan. Menurut Fedeli 2020 halaman 150. Nah, salah satu kajian kontemporer pada manuskrip Al-Quran era permulaan Islam dilakukan oleh Muhammad Mustafa Al-Azami pada tahun 2017. Beliau adalah seorang profesor di bidang hadis yang lahir di India pada tahun 1930 dan meninggal di Arab Saudi pada tahun 2017. Kajiannya telah membuktikan konsistensi teks Al-Quran dari masa ke masa menurut Asmawi tahun 2019. Nah, metode yang ia gunakan memiliki beberapa kemiripan dengan kajian Abdur Zefri yang mengaplikasikan kritik teks terhadap Al-Quran. Misalnya, dalam komparasi beberapa manuskrip untuk menemukan perbedaan tulisan ataupun rasam Al-Quran, tulisan Al-Quran dari masa ke masa. Nah, itu yang termasuk ke dalam latar belakang pendahuluan. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan kritik teks terhadap Al-Quran telah menuai beberapa penolakan karena menghasilkan keraguan atau skeptisisme. Nah, terhadap ajaran Islam. Menurut Ghazali Asy-Syaukani Absor Abdallah tahun 2009 halaman 33 sampai 34. Nah, pendekatan ini juga ditolak. Karena apa? Karena ia muncul dari problematika studi Bible yang tidak sesuai bila diaplikasikan pada Al-Quran. Itu menurut Arif tahun 2008 halaman 10 sampai 11, termasuk menurut Armas dan Hidayat tahun 2006 halaman 35 sampai 47. Nah, akan tetapi walaupun demikian, Azami mengakui bahwa metode kritik teks hampir sama dengan metode pada sarjana muslim di abad-abad permulaan,
dalam menentukan keaslian dokumen. Bahkan Mustaqim pada tahun 2020 berpendapat bahwasanya kritik teks telah diimplementasikan oleh para sahabat saat proses kodifikasi Al-Quran yang dimulai pada era Abu Bakar dan berakhir pada era Utsman bin Affan. Nah, itu termasuk ke dalam posisi penelitian. Artikel ini juga memiliki formula penelitian. Nah, di mana formula penelitian itu terdiri dari tujuan penelitian, metode ataupun metode penelitian, dan juga rumusan masalah ataupun pertanyaan utama. Nah, seperti itu. Nah, artikel ini hendak menguraikan apakah kritik teks juga digunakan oleh Al-Azami dalam mengkaji manuskrip Al-Quran. Jika digunakan, bagaimana penggunaan tersebut? Nah, itu menjadi pertanyaan utama, guys. Nah, itu menjadi termasuk ke dalam formula penelitian. Nah, diketahui bahwa Al-Azami tidak pernah menyatakan bahwa ia menggunakan metode kritik teks dalam kajian manuskrip Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu termasuk ke dalam pertanyaan utama ataupun tujuan dari penelitian karya ini. Untuk menyelesaikan permasalahan akademis tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif untuk menganalisis karya Al-Azami serta membandingkannya dengan kajian-kajian semisalnya. Nah, inilah metode yang digunakan oleh penulis untuk meneliti dari rumusan masalah ataupun untuk pertanyaan utama yang telah saya tadi sampaikan. Seperti itu. Nah, sebut saja kajian manuskrip Al-Quran yang dilakukan Tayyar Atullah, Ghanim Qoduri, Iyam Al-Samroi, François Deroche, Yasin Button, Behnam Sadeghi, Mohsen Goudarzi, Owe Bergman, Alba Fadli, Kate Small, dan yang lainnya. Nah, kritik teks dijadikan landasan teori dalam melacak lebih jauh penerapan kritik teks di dalam kajian tersebut. Nah, kritik teks sendiri menurut Bellamy pada tahun 2006 adalah seni ataupun art mencari dan menghapus kesalahan dalam teks. Nah, itu termasuk ke dalam metode penelitian. Penulis berharap bahwasanya dengan adanya kajian ini tidak menimbulkan efek negatif. Nah, efek negatif ini ya bermacam-macam lah termasuk, dan salah satu dari efek negatif ini berupa penolakan terhadap karya ini gitu. Penulis sangat tidak mengharapkan hal itu terjadi, dan penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini bisa menjadikan ataupun menjadi jalan dalam menemukan keaslian dari sebuah Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian di teks yang bagian terakhir pada artikel kali ini bahwasanya penelitian terdahulu mengenai kajian Al-Azami terhadap manuskrip Al-Quran dilakukan oleh Asnawi pada tahun 2019 yang hanya mendeskripsikan metode yang dipakai oleh Azami tanpa memaparkan penerapan kritik teks di dalamnya. Nah, sedangkan penelitian kritik teks dalam studi manuskrip Al-Quran telah dijelaskan oleh Asnawi pada tahun 2020, Small 2011, Armas dan Hidayat pada tahun 2006, dan Bellamy pada tahun 2006 pula. Akan tetapi mereka belum membahas penerapannya dalam kajian Azami. Nah, bagian teks ini termasuk ke dalam penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu ya penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sebelum karya ini ataupun penelitian ini dilakukan. Nah, kenapa harus ada penelitian terdahulu? Nah, salah satu tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk membandingkan antara penemuan pada penelitian saat itu dengan penemuan yang saat ini. Nah, di mana hasil ini akan menjadi latar belakang yang termasuk ke dalam posisi penelitian. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali adanya penelitian terdahulu. Di samping itu pula penelitian terdahulu itu berfungsi sebagai penguat dalam menulis sebuah artikel yang kita tulis. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi bedah anatomi artikel dari mulai judul sampai dengan pendahuluan sebagai tugas dari tulisan kami ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.